Keiichi Yano tersenyum lebar. Ia percaya diri bahwa game rilisan terbarunya akan sukses besar di pasaran. Di tahun 2002, perusahaan developer kecil bernama Inis bersiap merilis game baru mereka di konsol PlayStation 2, Gitaru Man. Bagi Keiichi Yano, yang adalah kepala proyek sekaligus pendiri dari perusahaan Inis, Gitaru Man adalah sebuah love letter darinya untuk dunia game rhythm, sebuah genre yang lebih banyak didominasi oleh mesin arcade di masa itu, melalui seri Dance Dance Revolution. Game-game rhythm yang ada di konsol pada era itu terbilang minim, dan Keiichi Yano percaya Gitaru Man bisa mengisi kekosongan pasar pada masa itu. Apalagi karena tes pasar untuk game Gitaru Man terbilang positif. Kritikus-kritikus game yang sibuk melontarkan pujian terhadap game ini membuat harapan ini semakin membumbung tinggi, hanya untuk dihempaskan secara menyakitkan ke bumi. Epic fail. Saat dirilis, Gitaru Man gagal di pasaran. Bagi sebuah developer kecil seperti Inis, kegagalan satu titel saja adalah sebuah pukulan yang hebat. Keiichi Yano bahkan nyaris keluar dari industri video game karena rasa kecewa yang hebat, sebelum kemudian ia mengurungkan niatnya. Selama beberapa bulan lamanya, Yano dan perusahaan Inis tidak berani banyak bertindak. Mereka khawatir kalau proyek selanjutnya gagal lagi, nasib dari Inis nanti benar-benar bisa bangkrut. Di tengah kegundahan Inis, Nintendo menggebrak dalam industri video game. Mereka mempromosikan handheld terbaru mereka, Nintendo DS. Pada masa sekarang, semua orang tahu bahwa sistem handheld DS adalah sistem portable paling laris sepanjang masa. Akan tetapi, saat ia pertama diumumkan dulu, pasar menyikapinya dengan skeptis. Nama Nintendo tengah goyah di saat itu, karena kegagalan Nintendo GameCube bersaing dengan Sony PlayStation 2 dan Microsoft Xbox di pasar konsol. Tambahan lagi, ada rumor yang mengatakan bahwa Sony bersiap menciptakan sebuah sistem game portable yang bakalan menjadi kontender berat bagi Nintendo. Akan tetapi, begitu Yano melihat presentasi Nintendo akan bagaimana handheld DS menjanjikan suatu pengalaman yang interaktif dengan penggunanya, otak kreatifnya kembali berputar. Ini adalah sebuah sistem yang tepat untuk kembali menjajal sebuah game rhythm. Mereka tinggal mencari tema yang cocok untuknya. Pilihan dari Keiichi Yano jatuh pada kelompok cheerleader pria dari Jepang. Kelompok cheerleader ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi Jepang, dan keberadaannya bisa ditemukan di tiap-tiap sekolah, bahkan sampai ke fans dari tim-tim olahraga profesional Jepang. Kelompok cheerleader itu dikenal dengan nama Oendan. Setelah mendapatkan tema Oendan dalam gamenya, tidak butuh waktu lama bagi Keiichi Yano dan timnya untuk menyusun game ini. Kata-kata OS dan Tatakae kemudian disematkan untuk melengkapi judul game ini, sebab kedua kata-kata itu sinonim dengan elemen semangat dalam kultur Jepang. Kalau dalam bahasa Inggris seperti keep it up, kalau dalam bahasa Mandarin ungkapannya jayo, dan dalam bahasa Indonesia cemungut ayahku, ayo dong cemungut. Maka setelah semuanya disatukan, titel game ini pun menjadi OS Tatakae Oendan. Apabila Oendan memiliki tugas utama untuk menyemangati, jadi apa yang harus mereka semangati? Jawabannya adalah klien-klien mereka di dalam game ini. Oendan bersetting di sebuah kota fiksi di Jepang yang berisikan banyak penduduk. Penduduk-penduduk ini tentu saja memiliki banyak masalah dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Ada seorang murid yang stres karena berulang kali gagal masuk ke universitas favorit pilihannya. Ada seorang pemilik kedai mie yang pusing karena toko mie-nya selalu saja sepi pengunjung. Ada lagi seorang sekretaris pegawai junior yang frustasi karena ingin mendapatkan perhatian dari atasannya yang ganteng.
serta banyak lagi. Kerap kali, tekanan hidup yang menimpa mereka begitu hebatnya sampai mereka seakan menyerah. Dan di saat itulah, mereka akan berteriak dalam keputusasaan. Disinilah kemampuan kamu sebagai gamer diuji. Elemen gameplay dimulai, dan kamu bisa menekan bit lingkaran yang mulai bermunculan di layar. Ada 3 jenis bit yang muncul di dalam permainan ini. Jenis bit pertama adalah bit yang paling umum. Kamu cukup menekannya saja ketika lingkaran luar bersambungan dengan lingkaran dalam. Apabila ada banyak bit jenis ini muncul di layar, kamu cukup mengikuti angka-angkanya saja untuk tahu bit mana yang perlu kamu tekan terlebih dahulu. Jenis bit yang kedua juga cukup umum. Ini adalah jenis bit di mana kamu harus menggiring stylus kamu mengikuti gerakan bola pada rute bit ini. Di dalam level-level kesulitan yang lebih tinggi, bit ini akan muncul cukup banyak, beriringan dengan jenis bit yang pertama. Jenis bit yang ketiga termasuk jarang keluar, dan biasanya hanya muncul pada momen-momen klimaks sebuah episode. Saat bit jenis ini muncul, yang perlu kamu lakukan adalah memutar stylusmu dalam gerakan lingkaran secepat mungkin supaya bar dari bit ini penuh sebelum waktunya habis. Itu saja kok elemen gameplay di dalam game ini. Mudah bukan? Enak saja, tentu tidak mudah. Kecuali kamu adalah seorang yang sudah terbiasa dengan game genre rhythm, jangan pernah mencoba menjajah game ini langsung dalam mode kesulitan normal. Kalian akan stres, frustasi, lantas teriak-teriak minta bantuan Owen dan sendiri, karena tingkat kesulitan normal itu cukup tinggi. Saran saya adalah jajal tingkat kesulitan isi terlebih dahulu, karena sifatnya seperti tutorial bagi keseluruhan game. Dan, jujur saja, bahkan untuk tingkat kesulitan isi pun ada beberapa stage yang akan membuatmu game over dan sulit dilewati. Os, Tatakae, Oendan, termasuk sebuah game rhythm yang unforgiving buat para pemain baru. Bila kamu beberapa kali membuat miss atau mengenai sebuah beat tetapi tidak optimal, tidak akan makan waktu lama bagi sebuah game untuk berakhir, dan kamu dipaksa untuk mengulanginya lagi. You will see a lot of the game over screen, but you will keep coming back for more. Dan itulah yang membuat Os, Tatakae, Oendan spesial. Game ini diisi dengan 15 track lagu Jepang dari berbagai macam genre. Genre rock misalnya diwakili dengan Ready Steady Go. Genre pop punya Over the Distance. Sampai tentu saja lagu favorit saya di game ini, Linda Linda, yang mewakili genre punk. There's something for everyone in this game. Dan bahkan kalaupun kamu bukan pecinta musik dari negeri Sakura, deretan lagu di sini tetap ear-catching kok. Keiichi Yano sendiri mungkin tidak menyangka bahwa game ini malahan menjadi sleeper hit yang sukses di seluruh dunia. Os, Tatakae, Oendan adalah game yang diciptakan untuk pangsa pasar Jepang dengan bahasa Jepang dan tak memiliki subtitle sama sekali. Tapi tetap saja komunitas gamer Nintendo DS dari luar Jepang sanggup menemukannya dan mengimpornya dari sana. Mungkin yang dikatakan oleh CL dari 21 benar. Music has no language barrier. Hanya satu hal yang sedikit saya sayangkan di game ini, yaitu bagaimana lagu-lagu yang dimasukkan dalam game ini hanya berupa cover dan tidak dibawakan oleh penyanyi-penyanyi orisinilnya, kecuali untuk satu lagu saja. Untung saja sih saya tidak familiar dengan mayoritas lagu di dalam game ini, sehingga saya tak pernah terganggu membanding-bandingkannya dengan versi aslinya. Bahkan, saya baru sadar kalau lagu ini tidak dibawakan oleh penyanyi aslinya ketika memasuki lagu Ready Steady Go dari Laruku.
sebab hanya lagu itulah yang pernah saya dengar sebelum memainkan game ini. Dan buat kalian yang sedang menebak-nebak dari mana saya mendengar lagu itu pertama kalinya, iya, kalian benar. Tentu saja dari opening keduanya anime Full Metal Alchemist. Keuniversalan dari game ini juga dibantu dengan presentasi cerita yang dinarasikan dengan kolom-kolom ala manga. Style gambar dari intro tiap stage digambarkan dengan unsur ekses emosi yang berlebihan, sehingga walaupun tanpa kata-kata, saya bisa memahami jalan cerita di tiap-tiap episodenya. Kalau kamu sudah bisa menyelesaikan level normal di game ini, mode hard yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dan jumlah bit lebih banyak di layar akan muncul. Sudah bisa menyelesaikan mode hard juga, kalian akan meng-unlock tingkat kesulitan expert, di mana kali ini yang menyoraki bukan lagi para pria jantan Oendan, melainkan para gadis cheerleader yang cantik. Kesuksesan yang tak disangka-sangka dari OS Tatakae Oendan menarik perhatian dari Nintendo. Tidak tanggung-tanggung, tim marketing dari Nintendo of America meminta Keiichi Yano untuk melokalisasikan game tersebut ke bahasa Inggris untuk pasar Amerika. Ide ini ditolak oleh Yano dan timnya mentah-mentah, sebab mereka merasa bahwa mentranslasikan game seperti Oendan ke pasar Amerika akan menghilangkan unsur menariknya. Apalagi karena segmen pasar dari Amerika dan Jepang cukup berbeda. Toh, Keiichi Yano tumbuh di Los Angeles, dan ia cukup paham mengenai kultur Amerika. Bahkan bahasa Inggrisnya pun sangat fasih. And a lot of times the platform will dictate those kind of things. It's like, I think people have an idea of, if this game was on this platform, it would be so. Daripada mentranslasikan game Oendan mentah-mentah ke pasar Amerika, ia dan tim ini kembali ke ruang desain dan memutuskan untuk menelurkan sebuah game baru. Engine dasarnya masih sama dari Oendan, tetapi game ini akan diciptakan untuk pasar Amerika. Game tersebut berjudul Elite Beat Agent. Saya ingat ketika dulu mendengar game ini, saya memandangnya sebelah mata. Maklum, di era itu saya sedang asyik ke Jepang-Jepangan dan sedikit memandang rendah apapun yang diamerikanisasi. Toh, ketika saya memainkan game Elite Beat Agent, saya langsung enjoy dengan game tersebut. Saya bahkan harus berterima kasih kepada game tersebut karena memperkenalkan saya dengan lagu-lagu klasik legendaris macam I Was Born to Love You, Material Girl, dan YMCA. Kecintaanku akan lagu-lagu dari Elite Beat Agent adalah awal dari bagaimana saya menjadi penyuka lagu dari dekade 1980-an. Inis tidak berhenti sampai sana. Tak lama setelah Elite Beat Agent dirilis, mereka merilis sequel dari OS Tatakae Oendan yang kedua dengan judul lengkap Moero Neketsu Rhythm Damashi Osu Tatakae Oendan 2. Panjang sekali ya. Dan maaf, saya bukan orang Jepang, jadi kalau tadi menyebut judulnya salah, mohon dimaklumi. Ketiga game ini memiliki pola gameplay yang sama dan memiliki style artwork yang serupa. Dengan kata lain, kalau kamu menyukai OS Tatakae Oendan yang pertama, kemungkinan besar kalian juga akan suka dengan Elite Beat Agent maupun sequel dari Oendan. Ketiga titel ini semua juga didukung dengan kualitas soundtrack yang kuat, dengan pemilihan lagu yang pas menghidupkan perjuangan para karakternya. Setelah trilogi Oendan mereka selesai, Inis kemudian beralih ke proyek lain, yaitu seri Lips di konsol Xbox 360. Seri Oendan pun sampai hari ini tidak pernah mendapatkan entry tambahan. Walaupun dalam sebuah flashback interview, Keiichi Yano dan Robert Dietrich dari Inis mengaku bahwa mereka pernah mencoba mengajukan sebuah prototipe untuk game ketiga Oendan. Tetapi usulan mereka ditolak mentah-mentah oleh Nintendo. Saya tidak menyalahkan Nintendo,
Perlu diingat bahwa pada saat Inis mengajukan prototipe Oendan ketiga untuk 3DS, pasar gaming portable tengah berubah. Karena sudah semakin banyak game rhythm di mobile menggunakan touchscreen muncul di pasaran. Oendan bukan lagi sebuah titel yang inovatif seperti pada saat ia muncul pertama kali di tahun 2005. Tetapi, semangat yang diusung oleh Oz Tatakae Oendan tidak pernah mati. Seorang programmer bernama Dan Herbert terinspirasi dengan game ini, lantas menciptakan sebuah game indie sejenis yang dia beri judul Oz, dan dirilis ke pasaran pada tahun 2007. Walau berawal dari komunitas yang kecil, semakin lama komunitas Oz semakin besar, dan terakhir di tahun ini sudah 13 tahun lamanya, komunitasnya bahkan mencapai angka jutaan pemain. Ini dikarenakan komunitas Oz yang mengizinkan para user menambahkan bitmap mereka sendiri, sehingga semakin banyak gamer ikut rajin berkontribusi menambahkan bitmap. Ketika Keiichi Yano ditanya pendapatnya mengenai Oz oleh situs Polygon, dia hanya menjawab diplomatis. And this is like a very regular thing now, but the whole notion of a community coming to create and build content, and then everybody like kind of sharing around it. It's a great thing, right? And I think that's one of the. Pada akhirnya, Oz Tatakae Oendan adalah sebuah game yang sangat memorable bagiku. Ini adalah introduksi pertamaku dalam game dengan genre rhythm. Dan tanpa game ini, saya rasa mayoritas game-game rhythm di pasaran yang menggunakan fitur touchscreen tidak akan ada. Saya juga bersyukur memainkan Elite Beat Agent, sebab dari sanalah saya jadi tahu akan Freddie Mercury dan Queen, yang hingga hari ini masih adalah vokalis dan band terdahsyat di mataku. Tetapi, yang paling penting, tanpa Oendan, saya tidak akan pernah tahu lagu punk rock terbaik sepanjang masa bagiku. Apalagi kalau bukan lagu yang satu ini. Skorku untuk game ini 9.